Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiayu Kadis Rinda Handayani. Di sini saya akan membuat video tutorial canang gantal. Canang gantal adalah permohonan umat kepada Sang Hyang Widi agar dianugerahkan kedamaian yang digunakan pada upakara pancayatnya. Kata gantal berasal dari kata gana yang mengandung arti pertemuan atau pukulan. Sedangkan suku kata tal dapat diartikan bersatu atau terikat menjadi satu. Dengan demikian, canang gantal memiliki makna sebagai permohonan umat kepada Sang Hyang Widi agar dianugerahkan kedamaian. Sebelum membuat canang gantal, kita harus mempersiapkan tamas terlebih dahulu. Cara membuat tamas, yang pertama, ambil 2 janur yang sudah disiapkan. Yang kedua, potong janur kira-kira 1 jengkal atau sekitar 16 cm. Setelah itu, potong janur sebanyak 5 buah. Setelah itu, jahit potongan janur yang sudah dipotong tadi dengan cara menyilang dan tempelkan janur yang lain secara menyilang juga, dengan bagian yang lebar dipasangkan dengan yang bagian kurang lebar. Kita tempelkan semua janur dengan cara yang sama sampai potongan janur habis dan berbentuk seperti lingkaran. Tamas atau tamak adalah simbol sifat manusia yang memberi pengaruh malas, pasif, dan masa bodoh yang perlu dinetralisir untuk dapat mengantarkan seseorang menuju pada kesuksesan. Itulah pengertian dari tamas. Setelah itu, kita patahkan atau tekuk-tekuk semua ujung-ujung janur kira-kira 2 cm. Yang terakhir, ambil 1 janur lalu belah bagian lidinya sedikit saja. Lalu kita masukkan lekukan pinggiran tamasnya ke dalam janur yang sudah dibelah bagian ujungnya tadi secara melingkar sampai semua tertutupi, lalu jahit dengan semat atau lidi.
Isi dari canang gantal adalah tape, sangenan, pisang, dan di atasnya berisi canang sari. Tape Banten adalah campuran nasi dan ragi yang dibuat kecil-kecil sebagai salah satu sarana pelengkap bebantenan, seperti misalnya rarapan, tetukon, dan lain-lain. Sangenan atau jajan untuk persembahyangan dalam upacara yatnya bertujuan untuk mengucapkan rasa bakti dan syukur kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa sehingga disajikan sedemikian rupa dalam berbagai bentuk, seni, dan makna. Jajagina sebagai lambang mengetahui, uli merah dan uli putih lambang kegembiraan yang terang, bakti terhadap guru rupaka atau ayah ibu. Jajan ini memang secara khusus dibuat untuk keperluan upacara keagamaan ataupun upacara adat di daerah Bali. Pisang merupakan buah yang melambangkan persatuan karena selalu datang dalam satu tandan. Warna pisang yang kuning cerah juga melambangkan kebahagiaan. Selain itu, pisang merupakan hasil alam yang bisa berupa simbol dewa atau bahkan simbol tubuh manusia.
Selanjutnya, kita akan membuat canang sari. Pertama, ambil 2 batang janur yang sudah kita siapkan, lalu hilangkan dari lidinya. Setelah itu, bagi 2 dan potong kira-kira 1 jengkal. Kemudian, bersihkan pinggir-pinggir janur dan potong bagian tengah-tengahnya kiri dan kanan sedikit saja, tetapi jangan sampai lepas. Setelah itu, kita ambil ujung dari janur, lalu kita potong bagian kanan dan bagian kiri. Dari ujung janur tersebut, kita potong untuk membuat gonjernya. Jika semua sudah, yang terakhir kita ambil 1 per 1 sisi dari janur tersebut, lalu kita jahit hingga membentuk lingkaran. Canang sari merupakan ciptaan dari Empu Salku Putih yang menjadi Sulinggih menggantikan Danghyang Resi Markandeya di Pura Besakih. Canang sari ini dalam persembahyangan penganut Hindu Bali adalah kuantitas terkecil namun inti. Kenapa disebut terkecil namun inti? Karena dalam setiap banten atau yatnya apapun selalu berisi canang sari. Canang sari sering dipakai untuk persembahyangan sehari-hari di Bali. Canang sari juga mengandung salah satu makna sebagai simbol bahasa Weda untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu memohon kekuatan widya atau pengetahuan untuk Buana Alit maupun Buana Agung. Canang berasal dari kata can yang berarti indah, sedangkan nang berarti tujuan atau maksud, berasal dari bahasa Kawi atau Jawa kuno. Sari berarti inti atau sumber. Dengan demikian, canang sari bermakna untuk memohon kekuatan widya ke hadapan Sang Hyang Widi beserta Prabawa atau manifestasinya, secara skala maupun niskala. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan mengenai bentuk dan fungsi canang menurut pandangan Hindu Bali ada beberapa macam sesuai dengan kegiatan upakara yang dilaksanakan. Dalam mentanding canang sari, penataan bunga harus sesuai dengan pengider-ideran atau tempat panca dewata. Bunga berwarna putih
disusun untuk menghadap arah timur adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari atau Bidadari Gagar Mayang oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Iswara agar memercikan Tirta Sanjiwani untuk menganugerahi kekuatan kesucian skala dan niskala. Bunga berwarna merah disusun untuk menghadap arah selatan adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Saraswati oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Brahma agar memercikan Tirta Kamandalu untuk menganugerahi kekuatan kepratnyanan dan kewibawaan. Bunga berwarna kuning disusun untuk menghadap arah barat adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Kensulasih oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Mahadewa agar memercikan Tirta Kundalini untuk menganugerahi kekuatan intuisi. Bunga berwarna hitam bisa digantikan dengan warna biru, disusun untuk menghadap arah utara adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Nilotama oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Wisnu agar memercikan Tirta Pawitra untuk menganugerahi kekuatan peleburan segala bentuk kekotoran jiwa dan raga. Bunga rampe atau irisan pananarum disusun di tengah-tengah adalah sebagai simbol memohon diutusnya Widyadari Supraba oleh prabawanya dalam kekuatan Sang Hyang Siwa agar memercikan Tirta Mahamerta untuk menganugerahi kekuatan pembebasan atau moksa. Selanjutnya, kita akan metanding canang gantal yang di atas tamas berisi tape, tebu, sangenan, pisang, dan di atasnya lagi akan diletakkan canang sari. Baik, sekian video tutorial membuat canang gantal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.